rahmat Allah itu pasti sayang. Kasih sayang untuk mempermudah mendekat kepada Allah itu luas. Makanya banyak kan kasarnya itu kalau dunia sufisme itu banyak jalan menjadi sufi, menjadi wali. Ada yang sering dijalankan, ada yang jadi wali gara-gara tidur itu, ada yang memang karena bangun malam jadi wali, ada yang karena memang malah makan terus itu, ada yang malah jadi wali malah yang menikmati pekerjaannya setiap hari. Ya kayak yang tukang batu yang tangannya diciumkan oleh Rasulullah kan bukannya sekedar wali, wali itu. Lalu sampai Allah menghentikan bersabda itu, hadiyah tentang tamassahanna. Ini tangan yang tak akan pernah tersentuh api neraka. Berarti kan wahai. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Mawlid wal-Khatim lima sabaq nasiril haqq bil-haqq wal-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillah, lanjut nasihat-nasihat dari kitab Taurat. Lanjutan yang sebelum-sebelumnya, penggalan-penggalan nasihat-nasihat. Kemarin itu saya itu ada tamu. Ini perlu saya bawa di sini. Jadi tamu itu awam kan kita. Tentunya datang ke rumah karena sakit. Sakitnya itu sudah lama. Jantung koroner dokter, masalah jantung. Perempuan. Terus tak lihat dokter tetap aja sakit terus, jantungnya sakit, nyeri terus setiap hari. Dokter ya gak selesai. Sudah agak lama sakit. Tahu saat sakit. Hampir lebih banyak sakitnya daripada enggaknya. Jadi dia khawatir apalagi masalah jantung. Takut terjadi penyempitan apa gitu kan. Sekarang kan banyak jantung koroner tiba-tiba mati, tiba-tiba roboh, tiba-tiba muntah mati. Sering penyempitan jantung, pembuluh jantung koroner. Atau kalau enggak pecah pembuluhnya jadinya stroke kan banyak. Ya kepikiran kayak itu orangnya. Terus saya itu mesti nanya sebabnya, maksudnya menggali sebab penyakitnya. Menggali sebab penyakit. Ternyata yang menjadi penyebab itu bukan masalah fisik, tapi masalah sesuatu yang gak benar dia lakukan. Artinya yang benar menurut dia, tapi karena gak ngerti akhirnya efeknya malah gak baik. Malah efeknya gak baik gitu. Karena gak ngerti efeknya gak baik. Padahal itu apa yang dilakukan baik. Cuma karena gak ngerti jadinya efeknya gak bagus, jadinya sakit. Padahal ini perbuatan baik. Nah, tak telusuri dia cerita. Yang parah itu sakitnya mulai kapan? Bukan lama ya, kalau sakit-sakit biasa cuma enggak jantung itu dan bagian jantung. Yang jantungnya itu sekitar seminggu yang parah. Terus itu gimana ceritakan mulai dengan sakit? Mas, saya itu semingguan itu ya. Saya itu sebelumnya nggak melakukan ini, tapi saya sejak seminggu itu melakukan. Kemudian pas sakit, setelah seminggu melakukan itu saya sakit seperti ini. Apa karena saya terlalu forsil ya Mas? Yang dilakukan dengan itu apa? Wah ini bagus. Yang saya lakukan itu Mas, saya itu lebih mendalami sholat. Kalau biasanya sebelumnya itu saya sholat 5 waktu, saya mulai seminggu kemarin melakukan sholat tahajud setiap malam. Terus baca istighfar banyak, zikir ribuan, selawat termasuk 10.000. Terus duha, sebelumnya nggak pernah melakukan duha. Jadi selama seminggu itu banyak ibadah ini dilakukan langsung ekstrim gitu rasanya. Langsung harus sholat tahajud, tak malam, zikir puluhan ribu semalam. Terus pagi langsung subuh, langsung bangun, langsung sholat duha. Masih banyak zikir. Jenengan tak nanya,
Terus jenengan itu ngomong soalnya setelah aku seminggu melakukan semua itu jenengan sakit ini ya. Apa terlalu forsir saya? Terus ini jenengan itu melakukan itu motifnya apa? Berarti kan ada motifnya, karena nggak biasa dilakukan tiba-tiba dilakukan ya. Kan mesti ada sebab. Masih baru lagi seminggu, langsung sering lagi, langsung sholat tahajud, zikir 10.000 apa selama 10.000, lalu sholat dua, sholat hajat, punya semua lain. Mesti ada motif, dan di balik motif ada yang mengarahkan. Dan mungkin tiba-tiba punya ide, kita orang-orang awam nggak mungkin tiba-tiba ingin sholat tahajud langsung lengkap dengan hajat dua, kan nggak mungkin ya. Apalagi ada amalan yang dijumlah 10.000. Lalu saya tanya, jenengan mungkin ada motif, terus ada pihak di balik itu, ada personal di balik itu yang menjadikan jenengan itu melakukan seperti itu, yang menunjukkan seperti itu. Saya tuh kan sering sering apa? Katanya alasannya itu sering menonton ustadz di TV. Ada ustadz di TV, nggak usah sebut namanya. Ustadz di TV itu dia itu menyarankan orang itu kalau punya hajat, ingin selamat, termasuk ingin masuk surga dunia akhirat, selamat, itu lakukan sholat tahajud dan amalan-amalan itu yang banyak, termasuk sholat duha kalau ingin kaya, ingin secara harta, sejahtera, sehat, itu termasuk hajat, tahajud, duha, termasuk amalan itu. Ya itu yang tak tiru. Itu. Terus jenengan itu sampai niru gitu itu kan jenengan di TV. Ustaznya kan di TV, jadi niru kata ustaz itu. Jenengan ada motifnya apa? Kemudian jenengan mengarah ke yang dilakukan ustaz. Jenengan apa ada hajat-hajat yang harus dia akan jenengan akan tercapai kalau melakukan semua itu sesuai dengan apa yang dikatakan ustaz? Ya enggak, pokoknya saya itu ingin dekat dengan ingin, karena belakangan saya itu merasa jauh, ibadah kurang cuma 5 waktu itu. Terus saya itu ibu sakit. Terus suami saya kerja merantau. Jadi saya itu belakangan berpikir ibu saya gimana ya sehat, itu hajat saya. Kemudian ya saya mendekat kepada Allah. Kemudian suami saya sehat merantau, banyak rezekinya. Wah itu. Terus berhasil? Enggak. Lalu sakit. Nah ini kan kontradiksi. Amalannya baik, tapi malah jadi kambing hitam. Kan menjadi kambing hitam ketika saya tanya, langsung dia jawab sendiri kan. Dengan apa yang dilakukan sebelum sakit? Seminggu saya salakan sholat ini itu tadi. Apakah terlalu diforsir? Lah kan jadi kambing hitam. Ibunya tak sehat, suaminya terus saja baru seminggu sudah kena jantung koroner. Masa sholat membuat kita jantung koroner? Lah kejam. Nah ini jadinya ibadah seakan-akan jadi kambing hitam. Jadi benar kata-kata kiai termasuk yang diterangkan Gus Bahar. Jadi kalau kita nggak paham tentang ibadah, seakan-akan ibadah yang dimaksud mendekat ke Allah, hajat tercapai, termasuk masuk surga di puncaknya, bukan hanya dicapai dengan sholat ibadah-ibadah seperti itu. Pikirnya kan orang ngomong seperti itu. Lah ustadznya diturutin, ayo ustadznya enak kok. Lah ustadznya sudah kaya, sudah mengamalkan kayak gitu, dulu belum kaya yang mengamalkan itu ya Pak. Enak tak? Ustadznya jadi ustadz artis, diundang TV sudah dapat uang. Uangnya sudah miliaran, ratusan juta di bank, sudah jadi artis. Ya enak. Yang kaya itu suatu uang. Ini baca di kita, kalau dirinya memang sudah kaya. Apakah mungkin dia dulu miskin awalnya gara-gara sholat tahajud dia kaya lalu menjadi dakwah orang awam? Ya ustadznya saya nanya sangat jauh. Coba sekarang ustadznya enak, gak usah kerja ya, kerja di rumah duduk, pegang mic ya sudah, diundang TVC ya sudah, dapat bayaran banyak, gak mikir apa-apa, gak capek, makan sudah enak, semuanya sudah sedia, mau keluar mobil enak mewah, gak capek, masih tengah malam sholat, dikir ribuannya keluar tak? Itu pun dikir di samping ada makanan enak, susu, karbennya empuk, langsung tidur, jangan enak tak, tasbihnya bagus, pakaiannya hangat, rumahnya enak tak? Coba tukang beca. Ayo tukang beca sebelum tahajud gak mau ingin masuk surga, sholat duha coba. Kita juga sebagai orang awam coba, Mas Yusuf coba, Mas masuk surga itu kamu harus sholat tahajud
sholat hajat, sholat dua kali kaya mampu gitu, lah jantungan juga, jantungan juga kurang gitu. Lah kan jantungan coba gimana coba? Malam harus puluhan ribu, sholat tahajud coba, hajat masih subuh masih tua, lalu pergi kerjanya berat coba, maghrib baru datang coba, jantungan tenang tak? Akhirnya ibadah jadi kambing hitam. Jadi ada level. Jadi itulah yang dimaksud rahmat Allah itu sudah ada masing-masing. Rahmat Allah berbentuk kepada hamba-hamba umat termasuk makhluknya sudah ada. Jadi bukan satu arah. Ya itu baik, tapi harus sesuai. Makanya itu saya suka sekali itu. Makanya saya mengidolakan Gus Bah itu karena seperti itu. Jarang kiai yang menerangkan. Memang kiai atau apa ya, atau pendai-pendai memang kebanyakan mayoritas ya yang menyelamatkan kita dekat dengan Allah masuk surga adalah ibadah makhluk. Selama ini kan gitu. Tahajud, jadi orang wali harus tahajud, harus dikir banyak, masuk tarekat, ya seperti itu. Padahal ya enggak. Padahal ya itu. Makanya intinya itu kalau dalam ajaran Allah itu bahkan bukan seperti itu, bukan seperti itu, bukan ya. Banyak yang lebih dari itu. Betapa tidak ya Pak? Gini, di dalam kitab itu kan dikatakan begini, al-istidad bima, menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini dalam hadis apa ya? Itu yang membuat setan itu menangis dan disenangi Allah. Jadi menikmati hal yang halal ini tak orang lagi menarik banget. Ini ada usulnya, ada hadisnya. Tapi saya nggak bisa apa itu. Menikmati hal yang halal, menikmati kan senang. Dengan yang halal itu setan itu mau dihabis. Itu paling yang memukul punggungnya setan hingga menangis. Amalan orang muslim dan dicintai Allah. Jadi saya belum menemukan hadis dan ada keterangan yang paling membuat setan itu menangis sholat tahajud. Ada. Tapi yang jelas ini, yang membuat setan itu marah bahkan menangis kesiksa ketika orang muslim senang dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, menikmati apa yang ada di itu, menikmati yang halal yang diberikan Allah. Apa yang halal? Ya saya sering ulangkan, kerja apalagi dalam hal yang memang pekerjaan dari nafkah itu senang. Wah itu luar biasa. Untuk kopi senang dinikmati. Wah ini tarekat dari nafkah yang halal. Wah itu yang paling membuat setan gak suka. Bukan harus sholat tahajud malam, bukan harus sholat duha. Kalau sholat duha gak ada keterangan membuat setan mau menangis dirikan. Tapi kalau kita menikmati hal-hal yang dianugerahkan kepada Allah, bersyukur artinya itu yang membuat setan itu kebakaran. Nah, kalau nggak sesuai mana jadi kambing hitam itu? Kalau bukan levelnya. Lalu orang nanti tukang becak disuruh sholat tahajud nggak bisa, nggak bisa lah, nggak bisa. Sudah masing-masing jalan. Makanya itulah yang disebut Allah. Kalau yang kuat tahajud ibadah mahdoh, kayak pengikut tarekat-tarekat umum itu memang levelnya rahmatnya Allah untuk dekat dengan Allah seperti itu. Dan Allah sudah menciptakan seperti itu. Kayak ustaz sekut tahajud yang mesti mudah, sudah tidak capek di siang hari, sudah tidak capek di malam hari, sehingga bangunnya kuat. Lebih ustaznya kan nggak punya kewajiban harus nukang, harus kerja ke orang, harus buruh, kan nggak ada itu. Malam sekarang bangun kok malam, jam 8 pagi tidur, nggak punya kerja lah, sudah kaya. Nanti tengah malam bangun lagi, malam kuat kan. Tapi coba bagi kita. Nah, jadi ini harus ada, ini nyata. Makanya saya suka itu yang nyata-nyata terbukti. Buktinya orang bukan levelnya dia kayak usaha itu dilakukan ngacur, jantung koroner untuk kasih nanti sholat di kami kita. Wah, dosa sholat, gua sholat seminggu, aku mau sholat tahajud malah jantung berwah, bahaya itu, malah bahaya. Buat dosa itu jalan setan itu merusak. Jadi ini bukti. Kita jangan seperti itu. Kita sadari kita siapa. Rahmat Allah luas. Wasiatul apa dalam banyak. Pokoknya rahmat Allah itu luas.
Jadi rahmat Allah itu kasih sayang. Kasih sayang untuk mempermudah mendekat kepada Allah itu luas. Nah, makanya banyak kan kasarnya itu kalau dunia sufisme itu banyak jalan menjadi sufi, jadi wali. Ada yang sering kerjakan, ada yang jadi wali gara-gara tidur itu. Ada yang memang karena bangun malam jadi wali. Ada yang karena memang malah makan terus itu. Ada yang malah jadi wali, malah yang menikmati pekerjaannya setiap hari. Ya kayak yang tukang batu yang tangannya dicium tangan oleh Rasulullah, tapi bukannya sekedar wali, wali gitu. Lalu sampai Allah menghentikan bersabda itu, hadiyatun lam tamassahanna. Ini tangan yang takkan pernah tersentuh api neraka. Berarti kan wali, mesti masuk surga. Itu hanya seorang tukang batu. Gak sempat sholat tahajud orang tukang batu. Kalau sholat iya, yang penting sholat wajib, dasarnya sholat wajib. Kalau untuk yang tambah-tambah nawafil tak sempat untuk mendekat kepada Allah tambahan yang sunnah. Apalagi tukang batu, tapi dicium tangannya oleh Rasulullah dalam surah Kisah. Karena dia menikmati itu, mensyukuri apa yang dilakukan Allah dan senang dilakukan, makanya dilakukan walaupun tangannya lebih. Makanya sampai Al-Quran itu ditegaskan. Ini sering saya ulang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad kepada umat, bi fadlillah, dengan anugerah apapun Allah yang anugerahkan dan rahmatnya hendaknya bersemangat. Senang itu bagaimana? Tulus. Saya dijadikan orang miskin sekarang, saya miskin sekarang. Ya sudah, saya senang. Karena ini Allah yang memberikan seperti ini. Akhirnya ketika sudah senang dirimu, senang dengan apa yang dianugerahkan, kemiskinan kepada dirinya, apa saja yang dilakukan senang. Nyangkul senang dinikmati. Pulang ngopi, ngomong senang. Wah, sholat. Nggak usah dikira capek. Sholat assalamualaikum, assalamualaikum, ngomong kopi, rokokan, nikmat. Hatinya cuma nikmat. Itu tidak disukai setan. Itu membakar setan juga. Guyon, anak-anak guyon, senang. Karena senang. Jadi kalau dari awal sudah senang, intinya senang aja. Maka itulah yang menjadi tarikatnya, levelnya sudah seperti itu. Makanya saya selalu berusaha seperti itu. Ya sudahlah, kalau saya memang ditakdirkan sama Allah seperti ini, wirawiri yang penting saya sehat, kuat, ya saya ngajar di sini, saya senang. Saya senang walaupun nggak jadi ustaz atau kiai yang viral-viral, nggak masalah. Itu apa ya? Nggak penting. Apa yang saya jalani saya senang sekarang. Karena ya seperti itu saya melihat dari Allah. Seperti itu melihat dari Allah. Dan saya yakin Allah ridho dengan itu. Karena saya senang. Saya senang. Saya sudah niat di rumah. Sering kali bilang dakwah itu takliman wa ta'luman lillahi ta'ala. Saya itu niat ya Allah. Saya niat keluar rumah ini kalisan mau ngajar dan belajar juga. Karena kau ya. Kadang nggak nampak saudara-saudara hadiah dan saudara juga hadiah untuk kedua orang tua saya dan guru saya ngajar saya. Yang ngajar ilmu saya yang saya bagi ke orang-orang. Ya saya yakin itu tarikat saya. Saya yakin itu tarikat saya. Loh saya sendiri loh santri ya, jarang mau malam itu jarang karena capek. Saya coba kayak kemarin dicoba sekarang nih Pak ya. Kalau saya ambisius untuk ibadah seperti itu tidak mampu saya. Coba kadang pagi saya sudah disusul orang. Sekali nabi kan saya lama. Malah mau sampai ke HP, apalagi sudah nggak nyambung kayak tadi. Waduh, edukasinya panjang sampai 3 jam untuk menyemangati, untuk memahami seperti itu. Coba HP ada lagi, terus nanti sore belum yang lain, sore ngajar ke sini. Berangkatnya ke sini sampai pulangnya ya sudah memakan waktu dan tenaga. Coba, saya nanti mau bawa malam, makanya saya nggak bisa, nggak apa-apa, saya suka nggak bisa bangun malam, bukan hanya bangun malam, masuk surga. Nggak mampu saya. Kalau saya mampu, saya bersyukur, saya lakukan. Kalau nggak mampu, enggak. Tapi kalau mampu, saya lakukan sholat. Saya bersenang. Kalau nggak mampu, saya nggak sholat. Semalam ini saya sudah nggak sholat tadi, saya nggak sholat. Ya sudah. Yang penting saya sudah bisa kerja. Makanya saya tuh pernah di YouTube itu kan kemarin tak baca itu saksi
Saya tuh ya mohon maaf ya, bukan saya tuh nggak mau masuk surga. Surga itu kan juga karunia Allah dan hadiahnya Allah, bukan tujuan. Jadi saya tuh sampai berpikir, andai saya sekarang dibuat mati sama Allah, lalu ada malaikat datang, sekali sampai mau diwafatkan sama Allah, mau mati lah, mati waktunya mati, tapi sampai masuk surga. Nggak mau saya. Waduh, tak mau saya. Saya masih belum puas untuk menyebarkan agama Allah. Saya mau hidupkan agama Allah belum puas. Saya belum bisa apa-apa di bangsa. Saya masih punya cita-cita banyak untuk agamanya Allah. Saya lebih nikmat itu daripada saya masuk surga sekarang. Ya, lo di surga apa? Nanti apa yang dilakukan surga? Ya sudah, kalau bidadari apa itu seperti itu. Lah nikmatan begini lah, wirawiri ngajar ngaji, ono sakit, ono susah, ono sedih. Malah dengan begitu saya nikmati besaran Allah. Ketika saya sedih, ketika saya sakit, Allah sedang memuji saya sakit karena Allah kuasa. Ini rasanya sakit, senang saya. Ketika Allah memberikan kebahagiaan, senang. Allah membuat saya bahagia. Pokoknya bagusnya Allah. Itu sudah bagi saya seperti itu. Nanti baru kalau sudah saya merasa puas, maksudnya sudah secara agama Allah, saya menggerakkan agama Allah kita ya. Mau dibuat nanti gak apa-apa, terserah nanti masuk surga apa, pokoknya kan Allah sudah terserah. Pokoknya kita bisa menggerakkan agama Allah itu sudah selesai. Dan itu gak perlu luas, gak perlu luas. Kitanya di sini sudah luar biasa. Ketimbang maghrib gak ada yang sholat ya. Coba bayangkan. Ketika maghrib gak ada adzan, gak ada kayak gini, setidaknya di sini saja. Nah ya, saya itu paling ingin coba seperti itu, menggerakkan agama Allah sudah. Walaupun saya tidak jadi kiai, kita jadi seperti ini, pokoknya mengisi gitu. Makanya nanti saya itu pinginnya kalau ada di sini, saya itu mau kita itu bentuk, di mana di pelosok-pelosok yang agama Allah gak hidup di situ. Maghrib gak ada orang ngaji, musolanya kosong tempat. Generasi kita itu siapa taruh di situ. Cukupkan di situ ini ngajar ngaji di sini atau wirawiri. Situ pingin seperti ini. Kalau sudah banyak seperti itu, kita menghidupkan agama Allah di pelosok-pelosok, sudah kita mati kalau misalkan generasinya ada. Soalnya kita itu sering tahu banyak saat ini pelosok di pelosok-pelosok musolanya kotor nggak di tempat ada. Banyak. Kita sering pelosok-pelosok kadang memang orang. Mahir gak ada yang ada kotor. Ketika buka kita maghrib itu kotor di punya tempat. Berarti jangan di tempat sholat. Musola masjid coba. Sampai seperti itu. Masa agama Allah seperti itu? Masa depan Allah seperti itu? Lama Allah itu Tuhan yang menciptakan manusia, kita semua kosong. Kok masjid gak ada yang mati sujud? Lalu orang sekitar itu apa yang akan ketika? Enggak mereka berarti. Sedikitnya kita di situ bisa. Entah tukang ada, entah sholat sendirian di situ, pokoknya di situ gerak. Agama Allah ada. Saya tuh pengen ini. Makanya arek-arek ngomong itu rencana tak buat generasi seperti itu. Makanya kita saling doa. Semoga kita mampu. Semoga kita dikasih kaya. Kita kaya, kita bergerak seperti itu. Tak siapa, tak santo siapa, di mana yang kosong. Misalnya karena wirawiri, aku tahu jauh di sana. Bangun di tempat itu jadi cukupi lah. Dicukupi lah, dicukupi ekonominya lah, dicukupi ekonominya, jangan seperti dulu sama harus sok-sokan lah ditinggal, tapi nggak apa-apa itu gimana gitu ya, jangan seperti itu. Harus kita bisa, harus kaya. Kalau kita bela Allah itu nggak kaya, dan yakin saya yakin. Saya insya Allah nggak mati melainkan saya tuh yakin nggak yakin nggak mati saya. Kecuali saya sudah mewujudkan semua kita semua saling doa ya, itikat kita sungguh itikat. Saya ingin kaya karena itu Allah itu. Mari kita saling doa. Makanya jenengan nggak ada ruginya datang ke sini walaupun nggak ada saya. Jenengan sholat di sini luar biasa. Itu membuat saya panas juga. Kalau saya mari jenengan datang ke sini minum lampu jenengan sendiri di sini sholat ini musolanya ada yang sujud waktu masjid. Waktu maghrib, waktu isya sendirian dengan itu paling nggak bisa. Itu lebih baik dari bakso pagi. Saya ini. Hanya jangan sampai kosong. Saya kalau nggak ada yang sampai kosong. Satu orang sempatkan masjid. Kalau bisa itu banyak. Dikir kalau nggak ada saya itu pahalanya 5. Kadang-kadang memang saya terbatas. Saya itu belakangannya kayak
kecapean gitu, kayak gimana geges gitu, tapi tahu keluarga. Kemarin seharian ada orang coba, tadi sore 2 orang, paginya nggak ada istilah, tapi mau berangkat ke sini malah adanya, dia capek juga. Tahu keluarga, dreaming kali sih. Tapi nggak akan pernah menggoyahkan saya rasa dingin, hujan panas kesini nggak akan pernah menghalangi saya. Kecuali saya, pokoknya selama saya kuat berjalan, kuat naik sepeda motor. Saya itu kalau Allah, gak ada yang menghalang saya. Makanya dia harus berprinsip seperti itu. Bukan saya hebat, dia kan nggak bisa. Dia kan apalagi visi di sini sudah. Ada visi, yang ibu-ibunya sudah visi di sini. Gak ada yang ada, tidak apa-apa mengisi. Hidupin Maghrib sama Isya. Kita bersama, bukan saya saja, kita semua. Gak ada yang lebih, saya gak lebih gara-gara jadi ustadznya, gak ada yang bukan itu. Kita sama. Dia siapa yang paling tinggi girohnya kepada Allah, dia yang paling dekat dengan Allah. Bukan karena yang jadi ustaz, bukan karena jadi yang ngaji, bukan. Siapa yang lebih semangat itu aja. Kalau jenayah ke sini, ya sudah jenayah dapat pahala yang enggak di rumah lagi. Gitu. Nah demikian kita itu selalu seperti itu, motivasi diri kita. Harus walaupun sedikit ini nggak apa. Saya tuh membayangkan suatu saat orang dari mana-mana itu datang ke sini, ada sebuah pengajian kita ngaji, setelah ngaji pengobatan massal. Saya tuh pengen orang itu datang ke sini setelah ngaji, dia juga punya sakit, bisa ngadu kita, selesai sakitnya juga dapat ilmu. Saya pengen. Sampai di sini itu ada bangunan besar, masjid besar, tempatnya santri di mana ketika suatu saat setelah sedang maghrib orang dari mana-mana itu sini karena ini mengadakan pengajian. Entah siapa ustaznya kayaknya, pokoknya gerak agama Allah di sini. Jadi ingin mengadakan pengajian di kali sini, ngaji di kali sini. Luar biasa. Bukan itu hebat-hebat, emang enggak. Untuk mengadakan agama Allah itu. Kemudian mungkin bina dengan barokah, ya Rabbal Alamin. Jadi sekali lagi kita itu mendekat kepada Allah takarrub sesuai dengan level kita. Yang penting satu, sholat dijaga. Masalah nawafil tambah-tambah nututan kepada Allah sesuai dengan kondisi kita. Ya sudah, kalau kita setiap hari seorang guru nikmati, senang dengan guru itu tarikat kita. Iya, yang guru, yang mulia, yang mungkar, nikmati, syukuri, itu hal yang halal. Menikmati, mensyukuri anugerah yang halal itu yang membuat setan itu gak suka. Dan yang dicintai oleh Allah. Ini titik kuncinya. Makanya kalau tahu kunci ini enak manusia. Saya tuh edukasi orang yang sakit kemarin hampir 3 jam. Memahami, mau terus tahu. Saya berpikir, memang sekarang itu jarang benda. Dia itu jarang yang dengar. Mesti kalau ada orang datang, sering tahu, amalan 1000 begitu ya. Kan banyak yang itu mesti. Kalau saya enggak ada tamu yang enggak tak pahami seperti itu. Dan sejak dulu memang. Saya karena dulu itu pernah baca di kitab Kifayatul Aqiyah itu pernah baca. Sering tak bilang di sini itu. Jadi ulama itu ada 4 jalan tarekat menuju Allah. Yang satu jalisun bainan nas, sampai apa maksudnya? Jalisun bainan nas wa yatim ila rusdi. Duduk di antara manusia dan menunjukkan mereka kepada hal yang benar. Contohnya di situ. Jadi ada 4 tarekat, ulama itu sepakat. Ada 4 tarekat mendekat takarrub kepada Allah. Caranya. Satu jalisun bainan nas tadi. Contohnya di guru kayak gini, ini tarekat, maksudnya mendekat kepada Allah. Yang kedua juga seluruh Allah, memperbanyak dikit-dikit nawafil, ibadah nawafil. Sholat malam, Tuhan, nawafil, dikir-dikir, tarekat-tarekat itu macamnya 2. Yang level itu silakan itu, yang level 1 silakan tadi. Yang ketiga, wa yakhdimul fuqaha, membantu ahli agama. Maksudnya kayak membangun masjid. Kalau dia nggak jadi kiai, bantu kiai. Nyumbang, itu termasuk tarekat. Nomor 4, yang atau kelasuk, membawa kayu dari hutan menuju pasar dijual untuk mendapatkan rezeki halal untuk keluarganya. Jadi ada 4 tarekat. Saya sudah paham jadi dari pondok ini Kifayatul Aqiyah. Makanya hanya saya paham. Ternyata masuk surga itu bukan hanya nawafil saja, bukan hanya harus tahajud dikit-dikit saja. Bawa kayu dari hutan kerja untuk anak istri itu takarrub pada Allah, juga tarekat. Saya hanya berpikir tarekat itu bukan hanya tarekat Tijaniyah, tarekat Naksabandiyah,
tarekat transformasi. Ternyata tarekat pada Allah itu termasuk kuli bangunan itu jadi tarekat, sopir itu jadi tarekat. Ya termasuk tadi sebetulnya, dia menurut hati bekerja. Tapi tadi harus diilmu. Makanya ngaji pentingnya seperti tahu ilmunya. Demikian, mungkin pindah yang barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.